Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda sekalian, di sini Ibu akan menyampaikan yaitu mengenai teori nenek moyang bangsa Indonesia yang di kelas tidak sempat Ibu sampaikan. Jadi ini bisa menjadi salah satu referensi kalian untuk pembelajaran mengenai materi nenek moyang bangsa Indonesia. Baik, seperti juga yang sudah tergambar sebenarnya ya di buku paket mengenai nenek moyang bangsa Indonesia itu ada beberapa teori ya. Yang pertama teori Yunan, kemudian ada teori East of Africa dan teori of Taiwan. Nah, di sini ada penambahannya yaitu teori Nusantara. Nah, baik. Sebenarnya uh, penjelasan dari masing-masing teori itu bisa kita ambil dari bunyi teori itu sendiri. Nah, perhatikan, misalnya yang pertama yaitu teori Yunan. Nah, kunci daripada pemahaman mengenai teori ini itu adalah bunyi teori, nama teori itu sendiri sebenarnya apa? Yunan. Nah, secara sederhananya berarti yang menyatakan bahwasannya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Nah, seperti itu ya. Nah, mengapa dikatakan demikian? Ini adalah hasil dari temuan teknologi dan persamaan bahasa. Jadi berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara, yaitu ada kesamaan ya, seperti itu. Kemudian bahasa ya. Bahasa yang digunakan itu juga ada kesamaan antara bahasa yang berkembang di Nusantara, di negara kita, dengan bahasa Champa, yaitu yang berkembang di Kamboja. Nah, jadi dari dugaan seperti ini, oleh karena itu para ahli mengkategorikan bahwasannya nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Siapa tokoh yang mengemukakan teori ini? Nah, di sini digambarkan yaitu Muhammad Ali ya. Nah, kemudian yang mendukung dari pendapat Muhammad Ali ini di sini ada disebutkan yaitu ada Golden dan juga J.H. Cekern ya. Nah, selanjutnya yaitu teori Nusantara. Dari nama teori ini seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, itu kuncinya di sini ya. Tinggal kalian tambahkan pengantar bahasanya saja. Apa itu? Bahwasanya nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah ya asli ya dari Nusantara itu sendiri. Nah, siapa yang mendukung teori ini? Di sini sudah ada ya, yaitu Muhammad Yamin. Kemudian pendukungnya ada Gori, Kareb, yaitu dan juga Stanford. Nah, apa sebenarnya dasar daripada teori ini? Nah, di sini nanti silahkan kalian baca juga ya. Bahwasannya dalam teori ini juga dijelaskan itu terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Jadi walaupun mungkin ada sedikit persamaan, tapi ciri khas masih dari asli Nusantara itu jelas ya. Jadi pendapat ini itu mengemukakan bahwasannya lebih tepatnya itu teori Nusantara. Artinya memang orang-orang Indonesia itu ya memang sudah lama adanya di Nusantara itu sendiri. Nah, berikutnya teori of Africa ya. Nah, bunyinya seperti apa? Tadi sudah Ibu kemukakan secara sederhananya, kalian tinggal ganti saja yaitu bunyi teorinya seperti pengantar tadi dengan Afrikanya ya. Sementara tokohnya di sini itu Adam McEachman ya. Nah, apa dasarnya? Nah, di sini beliau mengangkat bahwasannya yaitu berdasarkan pada penelitian DNA ya. Nah, jadi beliau menjelaskan bahwasannya manusia Afrika itu bermigrasi kira-kira sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun yang silam.
Mereka bermigrasi ke Asia Barat yang melewati 2 jalur. Di sini ada Sungai Nil, kemudian Semenanjung Sinai ya. Selanjutnya yang kedua itu dari Afrika melewati Laut Merah. Nah, sampai akhirnya ke Nusantara atau ke negara kita ya. Nah, berikutnya teori of Taiwan ya. Artinya apa? Yaitu tadi ini kata kuncinya ya, yaitu Taiwannya. Nah, apa dasarnya? Itu ada juga dilihat dari beberapa kesamaan. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ahli itu mengangkat adanya persamaan terutama dari segi bahasa, yaitu rumpun Austronesia ya. Nah, ini umumnya yaitu bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar untuk di keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur kita di Nusantara itu merupakan rumpun daripada Austronesia atau Formosa atau juga dikenal dengan Taiwan ya. Nah, siapa tokohnya? Di sini sudah ada ya disebutkan. Itu ada Peter Berwood dan Robert Blas. Kemudian didukung juga oleh Harry Roman dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan bangsa Melanesia? Nah, atau di sini bagian timur ya, Papua. Ini ada dilihat persamaan yaitu bentuk fisiknya. Nah, seperti apa? Ada bangsa Wedit ya. Dilihat dari rambutnya, kemudian mungkin dari kulitnya, bentuk hidungnya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini keturunan bangsa Melanesia itu untuk sekarang itu ada di Pedalam Malaya seperti di sini. Nanti bisa kalian baca lagi ya. Nah, itu secara sederhananya supaya mudah untuk dipahami. Nah, selanjutnya untuk gelombang kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia itu ada 2 kelompok dikategorikan. Yang pertama itu adalah bangsa Proto Melayu atau dikenal dengan Melayu tua ya. Mereka yang datang pada gelombang pertama. Nah, untuk suku bangsa dari Proto Melayu tua ini yang bermukim sekarang di Indonesia itu dikategorikan sebagai suku-suku bangsa pedalaman. Yang mana saja banyak ya, contohnya di dekat daerah kita itu ada Kubu ya, suku Kubu ini itu di daerah Jambi ya, kemudian ada Talang Mama itu di sekitaran Bukit 30 ya, dekat di daerah kita. Nah, selanjutnya itu bangsa Detro Melayu. Ini dikategorikan sebagai Melayu muda, artinya gelombang kedatangannya itu lebih duluan Proto daripada Detro. Nah, makanya ini disebut juga dengan Melayu muda. Nah, suku bangsa Indonesia yang ada sekarang, apakah itu Melayu, Jawa, Bugis, Banjar, Minang, dan lain sebagainya, itu dikategorikan sebagai Detro ya. Nah, di sini juga dijelaskan ya, di buku paket pegangan kalian itu Ibu rasa juga ada. Jadi sekali lagi Ibu sampaikan mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia secara sederhana berdasarkan beberapa teori itu, kuncinya adalah pada nama teori itu sendiri. Tinggal kalian masukkan bahasa pengantarnya. Nah, di antara beberapa teori tadi yang menarik itu yang perlu Ibu sampaikan di sini adalah teori Nusantara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Artinya apa? Ada memang kemungkinan berdasarkan fosil yang ditemukan bahwasanya memang Indonesia itu lebih lama sebenarnya. Jadi kemungkinan bisa jadi ya bahwasanya teori Nusantara ini lebih mendekati. Kenapa? Ya, kalau adanya banyak perbedaan dari segi ciri-ciri fisik maupun bahasa, itu bisa jadi mereka sendiri yang bermigrasi keluar ya. Jadi seperti itu. Nah, Ibu rasa cukup ya untuk